Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sukmawati, NIM 1930106027 dari Tadris Biologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan video ujian PPL dari Sekolah SMA Negeri 1 Lares Sago Halaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai lapar? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dengarkan absen. Abdul Aziz. Anggun. Arfan. Raka. Bulan. Dipo. Fadila. Vino. Hayatul. Noval. Nurbulan. Putri. Radit. Reslauti. Resti. Rizka. Sasa. Siska. Siti. Larissa. Hadir, Bu. Mirevi. Urfi. Bella. Wiza. Zahra. Zikra. Oke, baik. Sekarang kita bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi. Kemarin kita sudah masuk materi sistem gerak. Nah, di sistem gerak pada saat kita mempelajari sistem gerak kemarin, apa saja organ yang berperan dalam sistem gerak? Ada tulang, ada persendian, ada otot, terus apa lagi? Saja. Kemarin kita sudah mempelajari tulang. Apakah masih ingat apa itu tulang? Salah satu komponen penunjang yang sebagai pembentuk tubuh. Kalau tidak ada tulang, bagaimana tubuh kita akan terbentuk? Nah, pada materi tulang ini kita akan mempelajari struktur tulang. Yang mana struktur tulang ini terdiri dari lapisan-lapisan yang dari arah luar ke arah dalam. Ada berapa struktur tulang? 5. Ada 5. Yang pertama yaitu periosteum. Periosteum. Apakah Anda tahu apa itu periosteum? Ya, silakan ulangi satu orang. Hayatul. Ya, periosteum itu adalah lapisan yang keluar yang terdiri atas 2 lembar jaringan ikat. Nah, selanjutnya tulang kompak atau compact bone. Apakah itu tulang kompak?
kompak itu adalah lapisan yang teksturnya itu halus, padat, dan sedikit berongga yang sangat kuat. Struktur yang ketiga yaitu tulang spons. Nah, atau tulang spongebone. Tulang spons ini adalah lapisan yang teksturnya berongga dari sumsum merah. Ya, tulang spons itu adalah merupakan lapisan yang teksturnya itu berongga dan berisi sumsum merah. Sumsum merah. Nah, struktur yang keempat itu endosteum. Nah, endosteum ini jaringan areola vaskular yang melapisi rongga sumsum. Yang kelima yaitu sumsum tulang. Sumsum tulang. Dalam lapisan dalam bentuk tinggi. Lagi Abdul Aziz. Sumsum tulang adalah lapisan paling dalam yang berbentuk dinding. Berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah, darah putih, dan keping darah. Ya, sumsum tulang itu adalah lapisan paling dalam yang berbentuk jeli yang fungsinya itu untuk memproduksi sel-sel darah merah dan darah putih serta keping darah. Nah, ini dia bentuk dari tulang. Yang mana ini tulang, pembagian tulang tadi menurut strukturnya. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk tulang. Ada berapa bentuk tulang? 5. Ada 5. Yang pertama itu tulang pipa. Tulang pipa atau tulang panjang. Selanjutnya tulang pendek. Yang ketiga tulang pipih. Tulang sesamoid. Yang keempat tulang pipi, baru tulang yang tidak beraturan. Nah, kita masuk yang pertama dulu, tulang pipa atau tulang panjang. Nah, sesuai namanya saja, di sini tulang pipa itu dimaksud dengan tulang panjang. Dari bentuknya sudah pasti berbentuk panjang, silindris panjang. Nah, yaitu memiliki bagian epifisis, diafisis, epifisis. Nah, tulang pipa ini berfungsi untuk menahan dan pergerakan. Nah, yang kedua kita masuk tulang pendek. Sesuai namanya, tulang pendek berarti ukurannya itu pendek. Nah, tulang pendek ini berbentuk kubus serta tersusun dari tulang spons dan tulang lapisan tulang kompak. Yang ketiga, tulang pipi. Tulang pipi. Apa itu tulang pipi, Halim? Tulang pipi adalah bentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Ya, tulang pipi itu adalah tulang yang berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Nah, selanjutnya itu tulang tidak beraturan. Nah, bentuk dari tulang tidak beraturan ini itu sudah jelas tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini tersusun dari tulang spons dan lapisan tulang kompak. Apa? Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut. Itu tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid ini berukuran
pendek. Nih, bisa Anda lihat tulang pendek. Ini tulang pipi. Ini tulang pipa. Ini tulang tidak beraturan. Kemarin kita sudah melihat torso. Jadi tulang pendek ini terdapat di mana? Terdapat di mana tulang pendek? Di punggung. Terus di mana lagi? Di tulang leher, bisa. Ya. Di jari tangan, tulang apa? Tulang pendek atau panjang? Pendek. Nah, kalau tulang pipi, di mana terletaknya? Tulang pipi. Di tulang, ya benar. Di tulang belikat. Selanjutnya tulang pipa. Di kaki tangan. Di mana? Di paha, ya. Di tangan. Betis. Ya. Benar. Dah, kita masuk ke proses pembentukan dan perkembangan tulang. Nah, di sini tulang itu terbagi atas dua. Ada tulang keras dan ada tulang lunak. Nah, jadi tulang keras itu namanya apa namanya? Tulang lunak dan tulang keras? Klasifikasi. Ya, tulang lunak itu adalah tulang yang mana kondisinya itu tidak dapat mengeras dan akibatnya tulang itu mudah patah. Kenapa tulang itu mudah patah? Karena kurangnya vitamin D, fosfor, sama kalsium. Selanjutnya itu tulang keras. Tulang keras itu apa? Tulang pipa yang bentuknya itu padat dan keras. Serta apa tulang keras? Serta memiliki sifat kaku. Contoh tulang keras tadi apa? Apa contoh tulang keras? Di tubuh kita apa contohnya? Tulang paha. Tulang betis. Apa lagi? Tulang tangan. Apa lagi? Tulang rusuk. Tulang apa lagi? Tulang tengkorak. Ya, benar. Semua jawabannya benar. Nah, kalau contoh tulang lunak apa? Apa contoh tulang lunak? Ya, tulang telinga. Ya, tulang hidung. Apa lagi? Tulang yang di bagian ujung tulang. Bagian ujung tulang. Pernah Anda makan ayam? Contohnya. Apakah di ujung tulang itu ada bagian tulang lunaknya? Biasanya sering kita sebut tulang rawan, ya. Nah, kita masuk faktor pertumbuhan tulang. Di sini ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan tulang. Faktor yang pertama apa? Faktor identitas. Ada faktor genetik. Yang kedua, faktor nutrisi. ada faktor nutrisi. Nah, di faktor nutrisi ini, jadi tubuh kita itu membutuhkan ada kalsium, ada fosfat, ada protein, dan ada vitamin A, ada vitamin D. Selanjutnya ada faktor endokrin atau hormon paratiroid.
tulang disebut persendian dalam huruf artikulasi. Ya, jadi sendi itu merupakan hubungan antar tulang sehingga dapat digerakkan. Nah, hubungan dua tulang ini disebut persendian atau artikulasi. Jadi setiap tubuh kita ada persendian, ada sendi. Apakah di semua tulang ada sendinya? Ada. Memang di tulang betis ada persendian? Ada. Ya, di mana ada persendian? Betul. Di kehilangan tangan, kehilangan tangan, di leher, di bawah ini, ya bahu, di jari, mana lagi? Di lutut. Lutut apa ada? Nah, kita masuk ke komponen penunjang. Nah, di sini ada beberapa komponen penunjang sendi. Yang pertama yaitu ada kapsula sendi. Terus yang kedua komponennya itu ada ligamen atau ligamentum. Janatur, silakan. Apa itu ligamen? Ligamen adalah jaringan berbentuk pita tersusun dari serabut-serabut yang mengikat tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Ya, benar. Jadi ligamen ini adalah jaringan berbentuk pita. Nah, komponen yang keempat, komponen yang ketiga yaitu hialin atau kartilago hialin. Nah, kartilago hialin ini adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang berguna untuk menjaga benturan. Jadi setiap adanya terjadi benturan, misalnya kaki Ananda apakah pernah terbentur dengan meja? Apakah tulang itu langsung retak? Tidak. Jadi ada yang menjaganya. Paling kalau terbentur itu terlihat dari apa? Kulit kita biasanya warna melembab. Ya. Terus komponen selanjutnya itu cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini adalah cairan penumas pada kapsula sendi. Nah, ini dia jenis-jenis sendi. Bisa Anda lihat ada 3 jenis sendi. Yang pertama itu sendi mati, ada sendi kaku, terus ada sendi gerak. Nah, di sini bisa Anda lihat sendi belana ada di tangan. Terus ada sendi engsel. Sendi engsel ada di siku. Terus ada sendi geser. Sendi geser ada di tulang punggung. Sendi peluru ada di tulang ekor. Terus ada sendi putar. Leher. Terletak di leher. Sendi yang tidak dapat digerakkan ada tengkorak. Yang bergerak itu adalah sendi leher, bukan tengkorak. Emang tengkorak Ananda bisa berputar? Apakah bisa berputar tulang tengkorak Ananda? Tidak. Yang berputar itu adalah sendi leher. Apa? Rahang? Rahang termasuk mana dia? Sendi Lengser. Apakah dia? Nah, kita bahas dulu satu. Itu sendi mati atau sinartrosis. Nah, di sinartrosis ini ada terdapat 3 bagian.
3 bagian. Yang pertama itu stenosis. Ini proses. Ini proses. Nah. Nah, kita masuk ke sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, persendian ini dihubungkan oleh tulang rawan sehingga jadi memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Contohnya di mana tadi? Ya, contohnya di tulang belakang. Nah, tulang syndesmosis ini yaitu tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Nah, contohnya itu ada antara fibula dan tibia. Kemarin di sistem gerak kita lihat di torso, berarti fibula itu apa? Antara tulang betis dengan tulang kering. Berarti sendi kaku itu terletak di sana. Nah, kita masuk ke sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi gerak ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Disinilah terdapat adanya sendi peluru, sendi pelana, sendi pelas, sendi pelur, ada sendi engsel. Nah, kita bahas sendi peluru dulu. Sendi peluru, apa itu sendi peluru? Sendi yang Ya, sendi peluru ini adalah sendi yang memungkinkan geraknya segala arah. Contohnya apa? Gimana tadi contohnya? Di bahu. Coba gerakkan bahunya. Apakah bisa segala arah? Apakah bisa ke depan? Apakah bisa ke belakang? Masih. Sendi bahu termasuk ke sendi peluru. Nah, bisa Anda lihat bagaimana bentuk sendi peluru ini. Bentuknya itu seperti lekukan, seperti mangkok, yang ujung lainnya berbentuk bonggol. Silakan perhatikan gambarnya. Nanti kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sendi engsel. Kalau sendi engsel ini apa? Sendi yang hanya bergerak satu arah. Contohnya pada siku dan lutut. Coba gerakkan siku Ananda. Kemana gerakannya? Ke atas. Kakinya gimana? Belakang. Berarti dia satu arah atau berapa? Satu. Nanti dia satu arah. Nah, selanjutnya yaitu sendi putar. Nah, sendi putar ini yang geraknya itu berputar. Contohnya di mana? Sendi putar tadi. Pada leher. Coba gerakkan leher Anda. Putarkan. Apakah leher Anda bisa berputar? Bisa. Ada yang tidak bisa berputar? Ada leher yang tidak bisa berputar? Coba gerakkan tangannya. Gimana? Apakah dia bergeser? Bergeser nggak? Bergeser. Nah, kita masuk ke sendi pelana. Nah, sendi pelana ini yaitu gerakannya ada dua arah. Contohnya tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Coba gerakkan tulang ibu jari dan telapak tangannya. Bagaimana? Satu arah atau dua arah? Diginiin, coba ke depan sama ke belakang. Bisa nggak? Jadi apa benar dia dua arah? Ya. Berarti tulang telapak tangan sama ibu jari itu termasuk ke sendi pelana. Apakah sudah paham?
Tanpa kamu, sampah yang tercampur itu susah. Bergeser, ya benar. Arah geraknya gimana? Bergeser. Arah geraknya itu bergeser antara telapak tangan dan pergelangan tangan. Yang kedua, apa? Sendi kaki. Yang kedua sendi celana. Perhatikan geraknya. Arah geraknya kemana? Tapi ini ada ya, terletak di mana? Nah, nomor 3. Sendi Excel. Satu arah terletak pada siku. Nah, nomor 4. Sendi celana. Sendi apa? Buku, ya buku. Bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Mulai dari tulang. Bentuk-bentuk tulang. Tulang Saat eksel. jam kelima dimulai. Ya. It's time to begin the Ibu fifth class. simpulkan materi tulang. Jadi bentuk-bentuk tulang itu ada tulang pendek, ada tulang panjang, ada tulang pendek, ada tulang pipi, ada tulang bentuk tidak beraturan dan ada tulang sesamoid. Kalau pembentukan tulang tadi ada tulang rawan dan ada tulang keras. Nah, kalau sendi, apa saja sendi? Ada tadi sendi mati dan ada sendi gerak. Kalau sendi gerak ada sendi peluru, ada sendi pelana, ada sendi butan, ada sendi sel. Dah sampai sini paham? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ibu tutup dengan membacakan doa. Nah, semoga Ananda bisa mengaplikasikan pembelajaran kita pada kehidupan sehari-hari. Dengan materi tulang dan materi jadi tadi Ananda bisa mempraktekkan dengan tubuh Ananda. Ini sendi apa? Gerakan ini namanya sendi putar. Ini tulang pipi, ini tulang panjang, ini tulang pendek. Ananda bisa membedakannya. Nah, Ibu cukupkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,